Selamat datang di Satu Harapan. Temukan satu alasan untuk tetap melangkah. Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak lagi lari di atas treadmill yang setelannya udah rusak dan gak bisa dimatiin? Kakimu udah gemeteran, napasmu udah sesak di dada, dan keringatmu udah dingin. Tapi kamu nggak berani buat loncat turun. Ada ketakutan luar biasa kalau kamu berhenti. Kamu bakal terpental jatuh, dipermalukan oleh kecepatan dunia. Atau malah nggak tahu harus berdiri di mana lagi karena selama ini duniamu cuma sebatas lintasan lari itu. Dilema ini nyata banget buat kita yang udah ngerasain lelah yang mendarah daging selama bertahun-tahun. Ini bukan cuma soal capek kerja dari jam 9 ke jam 5, tapi lelah karena terus-terusan memenuhi ekspektasi. Rutinitas yang itu-itu aja, atau hubungan yang udah enggak ada nyawanya lagi. Kita sebenarnya udah muak, udah pengen teriak, cukup. Tapi anehnya, kita jauh lebih takut sama apa yang bakal terjadi kalau kita benar-benar berhenti. Seolah-olah membiarkan diri kita hancur pelan-pelan. Di dalam sistem yang lama, kerasa jauh lebih aman daripada mencoba berhenti tanpa rencana dan berhadapan sama ketidakpastian. Kita terjebak di sebuah zona nyaman yang sebenarnya racun. Tempat di mana rasa sakitnya udah kerasa familiar dan bisa kita prediksi setiap harinya. Kita lebih milih luka yang udah kita kenal cara ngobatinnya daripada harus mengejar kebebasan yang rasanya masih asing dan menakutkan. Ada suara di kepala yang bilang kalau kita berhenti, kita bakal kehilangan identitas. Kita takut kalau beban yang selama ini kita pikul itu tiba-tiba hilang. Kita nggak bakal tahu lagi siapa diri kita sebenarnya tanpa rasa lelah itu. Nah, di obrolan kali ini, kita mau jujur-jujuran soal dilema yang bikin sesak ini. Kenapa sih kita seringkali lebih memilih buat tetap sakit di jalur yang salah daripada berani buat ambil langkah mundur dan cari jalan yang baru? Kita bakal bedah bareng-bareng apa sebenarnya yang bikin kita ketakutan setengah mati buat sekedar ambil jeda. Dan gimana caranya kita mulai berani ngatur ulang hidup tanpa harus merasa jadi orang paling gagal di dunia. Yuk, tarik napas pelan-pelan, duduk yang nyaman, dan dengerin apa yang sebenarnya lagi disuarakan sama batinmu yang udah lama kamu abaikan. Salah satu akar masalah kenapa kita susah banget berhenti adalah karena kita udah terlanjur jadiin beban sebagai satu-satunya bukti kalau kita itu berguna. Kamu ngerasa kalau kamu bukan orang yang sibuk, bukan orang yang memikul tanggung jawab berat, atau bukan orang yang selalu ada buat orang lain, maka kamu nggak punya nilai apa-apa lagi. Kita jadi takut kehilangan label si kuat atau si pekerja keras yang selama ini kita pakai buat dapat pengakuan dari lingkungan. Padahal label itu pelan-pelan lagi menggerogoti kesehatan mental kita sampai nggak bersisa.
Belum lagi adanya jebakan momentum yang dibuat sama dunia sekarang yang serba cepat dan kompetitif. Kita dibilang ketinggalan atau malas kalau kita mutusin buat ambil napas sebentar di tengah perlombaan yang nggak pernah ada garis finishnya ini. Akhirnya kita memaksakan diri buat terus lari meski mental udah hancur-hancuran dan hati udah kosong melompong. Dilemanya, kerasa makin pahit pas kita sadar, kita lebih takut semua yang udah kita bangun itu runtuh dalam semalam kalau kita berhenti. Padahal apa gunanya semua pencapaian itu kalau orang yang membangunnya udah mati rasa di dalam. Kita juga sering tertipu sama definisi kuat yang salah, di mana kita ngerasa bertahan di situasi yang ngerusak diri adalah sebuah heroisme. Ada rasa bangga yang aneh saat kita bisa nanggung lelah yang menahun. Seolah-olah itu adalah medali kehormatan yang harus kita pamerin ke semua orang. Kita nggak sadar kalau hidup tiap hari kita sebenarnya cuma lagi menunda kehancuran yang lebih besar dengan cara mengabaikan sinyal bahaya dari tubuh dan pikiran kita. Kita terjebak dalam siklus bertahan hidup, bukan lagi menjalani hidup yang sebenarnya punya makna. Puncak dari dilema ini adalah rasa takut akan kekosongan. Kita nggak punya gambaran bakal jadi apa atau ngelakuin apa kalau rutinitas yang menyiksa ini tiba-tiba berhenti. Ketidakpastian tentang masa depan, itu rasanya jauh lebih horor dan bikin trauma daripada rasa capek yang udah jadi makanan sehari-hari. Jadi secara bawah sadar, kita milih buat terus ngerasain sakit yang sudah biasa. Karena setidaknya kita tahu cara ngadepinnya. Daripada kita harus berhadapan sama kebingungan dan kesepian yang nggak tahu ujungnya ada di mana. Ilmu ribuan tahun dari para filsuf kuno sebenarnya sudah ngasih kita kunci buat keluar dari penjara pikiran ini. Kita lebih sering menderita karena bayangan buruk kita sendiri daripada karena apa yang benar-benar terjadi di dunia nyata. Ketakutanmu soal hidup yang bakal hancur kalau kamu berhenti itu sebenarnya cuma skenario bencana yang dibuat otakmu buat ngelindungin kamu dari hal-hal yang gak dikenal. Kenyataannya, dunia gak bakal berhenti muter cuma karena kamu milih buat rehat. Matahari bakal tetap terbit, dan hidup bakal tetap kasih kamu jalan kalau kamu berani buat ngosongin gelasmu yang udah penuh sama racun itu. Secara psikologi, kamu perlu belajar yang namanya self-compassion, yang benar-benar jujur, belajar punya empati ke diri sendiri, kayak kamu punya empati ke sahabat terbaikmu. Bayangin, kalau kamu lihat sahabatmu udah gemeteran dan hampir pingsan karena capek, kamu pasti bakal nyuruh dia duduk dan istirahat tanpa banyak tanya kan? Terus, kenapa buat dirimu sendiri kamu malah jadi hakim yang paling galak dan gak punya hati? Mulailah buat ngomong lembut ke jiwamu. Akui kalau perjuanganmu selama ini udah luar biasa berat. Dan gak ada yang salah kalau sekarang kamu mau naruh bebannya buat sementara waktu. Solusi buat lepas dari dilema yang menahun ini bukan berarti kamu harus langsung berhenti total, tanpa persiapan dan jadi ceroboh. Tapi mulailah bangun peta baru di dalam pikiranmu pelan-pelan. Coba luangkan waktu pas duniamu lagi benar-benar sepi buat tanya ke diri sendiri.
siapa aku sebenarnya kalau semua label dan beban ini dilepas. Cari tahu lagi apa hal-hal kecil yang dulu pernah bikin kamu ngerasa hidup dan bahagia sebelum kamu terjebak di jalur ini. Dengan mulai ngenalin jati dirimu lagi, ketidakpastian itu gak bakal kerasa semenakutkan sebelumnya. Karena kamu udah mulai punya jangkar yang kuat di dalam diri. Ingatlah satu hal penting. Berani berhenti itu bukan tanda kalau kamu kalah atau gagal. Tapi itu adalah strategi paling cerdas buat bisa jalan lebih jauh tanpa harus hancur di tengah jalan. Kadang, mesin yang paling kuat sekalipun perlu dimatiin sebentar biar nggak panas berlebih dan rusak selamanya. Berani bilang cukup adalah bentuk keberanian paling tinggi yang bisa dilakukan sama seorang manusia di dunia yang terus-menerus maksa kita buat jadi lebih tanpa peduli sama batas kemampuan kita sebagai manusia biasa. Hidup ini sebenarnya terlalu singkat dan terlalu berharga kalau cuma dihabisin buat sekedar bertahan di jalur yang pelan-pelan bikin kamu kehilangan cahaya di matamu. Kamu sangat berhak buat ngerasain ketenangan yang sejati. Kamu berhak buat ngin cukup tanpa harus dibayangi rasa bersalah yang enggak perlu. Langkah pertamamu gak harus langsung lari keluar dari sistem, cukup dengan jujur ngakuin ke diri sendiri di depan cermin kalau iya, aku benar-benar capek dan aku butuh jalan keluar dari dilema ini. Pengakuan jujur itu adalah gerbang pertama menuju kesembuhan batinmu. Mulai hari ini, coba kasih dirimu ruang napas kecil setiap harinya. Buat gak jadi apa-apa. Gak memenuhi ekspektasi siapapun dan gak ngapa-ngapain selama beberapa menit. Rasain gimana rasanya hidup tanpa beban label, tanpa tuntutan produktivitas, cuma kamu dan napasmu yang mengalir tenang. Di ruang kecil itulah biasanya suara hatimu yang asli bakal mulai kedengeran lagi. Ngasih petunjuk dan arah hidup yang lebih jauh untuk sehat dan sesuai sama apa yang benar-benar kamu butuhin. Kamu gak perlu langsung dapat semua jawaban hari ini. Yang penting, kamu udah berani buat berhenti sejenak dan dengerin dirimu sendiri. Terima kasih banyak ya, udah mau dengerin obrolan ini dan bertahan sejauh ini. Meskipun rasanya duniamu lagi berat-beratnya. Aku tahu dilema ini bikin kamu ngerasa terjepit dan bingung. Tapi percayalah, di ujung ketakutanmu soal berhenti itu, ada versi dirimu yang jauh lebih damai dan bahagia, yang lagi nunggu buat kamu temuin lagi. Jangan takut buat ninggalin apa yang udah nggak sehat buat jiwamu. Karena tempat yang kosong itu nantinya bakal diisi sama hal-hal baru yang benar-benar bikin ngerasa hidup kembali dengan cara yang lebih indah. Sampai ketemu di langkah-langkah selanjutnya yang lebih tenang dan penuh makna. Jaga kesehatan mentalmu baik-baik, karena gak ada satupun kesuksesan atau pencapaian di dunia ini yang sebanding harganya sama ketenangan pikiranmu. Tetaplah berproses dengan kecepatanmu, bukan dengan jam tangan orang lain yang cuma bikin kamu makin cemas. Aku pamit dulu buat sekarang, tapi ingat satu hal baik ini. Temukan satu alasan untuk tetap melangkah. Jangan lupa tuliskan satu harapanmu di kolom komentar.